Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'du. Saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita tergerak untuk menghadiri kegiatan rutin dalam rangka menggerakkan organisasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mengawali ini kebetulan mumpung masih ingat ketika tadi saya mengisi pengajian di masjid berkaitan dengan karakter, kalau orang sekarang dikatakan orang hipokrit atau mungkin dalam bahasa yang sering kita dengar itu dalam bahasa akhlak itu kan ada akhlakul mazmumah, itu ada istilah munafik kan itu. Jadi secara khusus di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 67 itu dibahas bagaimana ciri-ciri orang munafik gitu. Nah, kalau di dalam surat At-Taubah ayat 67 itu secara khusus membahas masalah ciri orang munafik. Kalau ayat yang 71-nya itu membahas berkaitan dengan masalah orang yang beriman gitu. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-munafiquna wal munafiqat ba'dhuhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nah, ini ada satu hal yang menarik. Mungkin kalau di Muhammadiyah itu sering kita mengenal istilah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Tapi kalau tadi kita simak bersama bahwa ada satu pemutarbalikan slogan. Kalau umumnya itu ya amar ma'ruf nahi munkar, tapi kalau di dalam surat At-Taubah ini kebalikan, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Apa itu? Jadi mengajak kemungkaran dan mencegah kebaikan. Nah, ini kan satu bentuk sikap yang kontras dengan adagium atau slogan-slogan yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berarti di sini untuk mempertajam ini di dalam tafsir Al-Azhar dari Profesor Hamka itu, bahwa karakter orang munafik yaitu dia itu sukanya mengajak kemungkaran dan tidak senang kalau ada kebaikan gitu, atau dalam hal ini adalah mencegah kebaikan. Nah, saya hormati. Nah, oleh karena itu karakter ini sangat berbahaya karena mereka itu sesungguhnya orang munafik itu tidak ingin mereka munafik sendiri, tapi cari banyak orang munafik. Buktinya apa? Buktinya ya'muruna bil munkar, mengajak kemungkaran. Nah, jadi mereka itu ingin berjamaah, munafik berjamaah atau munafik fanslab lah, membuat kelompok tapi kelompok munafik. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi problem bahwa sesungguhnya kalau dalam konteks organisasi berarti mereka itu juga punya struktur dalam menggerakkan sikap itu menjadi kekuatan sehingga akan mempengaruhi yang ya'muruna bil ma'ruf itu akan kalah gitu. Dan inilah pentingnya organisasi, bahwa kalau organisasi dalam hal ini punya gerakan amar ma'ruf nahi munkar, kalau tidak disusun dengan baik, tidak direncanakan, tidak dikemas dengan cara baik, maka akan kalah dengan ya'mur. Sudah menemukan hal tersebut. Yang namanya ya'muruna bil munkar itu kalau cari follower ya, apa namanya? Follower. Nah, maaf, keliru. Itu sangat mudah. Cari follower itu mudah. Cari pengikut mudah untuk menggerakkan. Ya itu gampang sekali. Ya'muruna bil munkar itu gampang. Kalau ya'muruna bil ma'ruf itu sepi.
Jadi sepi, kadang ya enggak ada snacknya, enggak ada. Jadi orang kurang menarik. Nah, kurang menarik. Nah, jadi artinya ini satu hal yang menjadi satu bentuk pemikiran bersama. Kadang-kala ya secara sederhana bahwa yang namanya ya'muruna bil munkar itu memang menarik gitu loh. Kemasannya menarik, kemudian orang merasa bahagia, tapi dalam konteks datar di kulit gitu ya. Jadi dibuat mereka nyaman, tapi sesungguhnya itu adalah racun gitu loh. Sesungguhnya akan merusak. Beda kalau yang amar ma'ruf biasanya kan ya sederhana apa adanya, tapi ya kurang menarik, tapi sebenarnya itu adalah obat pahit yang akan menyehatkan gitu. Seperti halnya model-model penggerak-penggerak Islam itu ya seperti itu. Namun bukan berarti harus kemudian dikelola apa adanya, tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah yaitu mencegah kebaikan. Mencegah kebaikan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kebaikan. Kan aneh gitu ya. Berarti orang yang memiliki sifat munafik ini dia punya penyakit hati yang kronis, dalam arti orang lain yang mengerjakan kenapa dia itu yang susah gitu. Itu kan repot. Orang lain yang menyapu bersih kok dia itu malah yang merasa tidak nyaman. Ini kan aneh. Jadi ada satu penyakit individu yang akan berbahaya ketika menjadi penyakit sosial atau penyakit komunal. Ini yang berbahaya. Kalau penyakit individu itu saya kira bisa dilokalisir atau terlokalisir ya. Tapi kalau menjadi penyakit sosial itu yang berbahaya. Artinya disinilah kemudian orang yang akan berbuat baik tersandra, tidak atau enggan berbuat baik karena nanti dinilai sesuatu yang cari sensasi, cari sesuatu yang biar orang lain memuji dan seterusnya, sehingga orang enggan berbuat baik seperti itu. Misalnya dalam ranah politik, ketika orang kritis pada pemerintah dalam arti memberikan sebuah sumbangsih untuk kebaikan, kadang-kala dia harus berhadapan dengan bermacam-macam tuduhan yang sesungguhnya itu tidak benar. Nah kan itu. Maka orang sekarang lebih baik diam, yang penting urusanmu urusanku, urusanku kan, jadi seperti itu. Jadi kan itu seperti dalam mungkin persoalan sekarang ini ada kelompok-kelompok intelektual, kelompok-kelompok yang paham masalah kebangsaan, ketika ada mereka berkumpul untuk menyuarakan suara rakyat, untuk menyuarakan kebaikan, tapi dibalas dengan semacam statement-statement, pernyataan yang ini dituduh macam-macam lah seperti itu. Nah akhirnya kan menjadi persoalan. Kalau hanya dituduh saja mungkin biasa ya, tapi kalau kemudian ada gerakan-gerakan intimidasi dan seterusnya, sehingga orang enggan untuk berbuat baik, menyuarakan kebaikan seperti itu. Maka disinilah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah yaitu wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah kebaikan. Oleh karena itu ayat ini sangat kontekstual bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang punya kekuatan mental iman yang bagus itu untuk bisa amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Maka didukung di dalam surat At-Taubah yang 71 itu memang bagaimana karakter orang yang beriman itu adalah dia punya karakter kuat untuk amar ma'ruf nahi munkar ya, seperti itu. Tapi memang tantangannya berat karena ada musuh yang berhadapan-hadapan, satu sisi ke kiri, satu sisi ke kanan. Nah ini menjadi problem gitu ya. Nah saudara-saudara dan yang saya hormati, yang kedua di samping tadi ciri yang pertama adalah mereka enggan untuk berbuat baik dan mencegah kebaikan, bahkan dia mengkampanyekan kejahatan ya, dengan cara-cara yang terselubung. Ini sangat mungkin era sekarang ini begitu kelihatan sekali seperti itu. Nah mereka juga punya sikap aidiyahum
wa yakbiduna aydiyahum. Tangan mereka itu menggenggam. Yaitu apa? Orang yang enggan untuk berbagi. Orang munafik itu enggak. Dia itu ingin sesuatu yang untuk kepentingan dirinya sendiri sebenarnya. Dia enggak punya rasa apapun untuk kepentingan orang lain. Dia itu hanya untuk kepentingan sendiri. Tidak untuk kepentingan orang lain. Jadi kalau dia berbuat sesuatu, bahkan mungkin bisa menyikut kanan kiri, yang penting dirinya itu bisa eksis gitu. Ya, maka disebut di dalam Al-Qur'an ini adalah yaitu tadi saya sampaikan wa yakbiduna aydiyahum, yaitu orang yang selalu menggenggam tangannya. Nah, orang-orang yang seperti itu tentu berbahaya bagi kehidupan sosial, bagi kehidupan masyarakat, atau bahkan bagi kehidupan bangsa dan negara ini, karena mereka tidak bisa membedakan, atau mereka juga buta gitu ya, karena tidak bisa membedakan mana barang pribadi dan mana barang milik orang lain. Yang penting dirampok dengan cara-cara yang halus. Nah, seperti itu. Maka mereka merampok dengan cara mereka, dengan dalih-dalih tertentu karena ambisi pribadi. Maka disebut tadi adalah wayakbiduna aydiyahum, tangan mereka tergenggam. Nah, tapi sesungguhnya orang-orang seperti itu kan disebut di dalam Quran, yaitu nasullaha, orang yang melupakan Allah. Maka di dalam tafsir Hamka itu disebutkan bahwa nasullaha, orang yang melalaikan Allah itu apa? Orang yang ketika dia itu ngomong zikir, tapi dia hanya leher ke atas, tidak sampai ke hati, tidak sampai kepada bentuk perbuatan, hanya omong saja gitu loh, dari leher ke atas saja, tapi nggak dirasakan. Kalau dia ngomong subhanallah ya hanya lisan saja, hanya leher ke atas, tidak sampai ke hati. Jadi inilah hipokrit, orang yang betul-betul berbahaya, bahwa mereka itu bisa berani berbohong, enak berbohong untuk ya kepentingannya, sehingga dia tidak, karena memang tidak punya landasan nilai. Ketika ngomong itu akan kembali pada dirinya atau mengandung nilai, itu nggak peduli, karena memang orang seperti itu ya tidak ada pertimbangan nilai itu. Ini kan sangat berbahaya. Karena apa? Karena mereka melupakan Allah, menganggap tidak ada, melupakan aturan, melupakan perintah, melupakan larangan. Pokoknya ditabrak seperti itu. Sengaja. Tetapi jangan kemudian orang itu bisa tidur nyenyak dia. Ketika mereka nasullaha fanasiyahum, ketika mereka melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dirinya. Nah, dia akan dibiarkan. Maka disinilah sebenarnya berbahaya orang seperti itu, disebut innal munafikina humul fasikun. Maka orang munafik tergolong orang yang fasik, berbahaya. Dia punya kadar intelektual, punya kemampuan tahu, tapi terus berbuat salah karena dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah tanpa petunjuk Allah, sehingga mereka akan tersesat. Karena yang namanya dilupakan itu kan tidak diberikan petunjuk Allah, diberikan hidayah Allah. Karena memang orang itu sengaja melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dengan tidak diberikan petunjuk. Maka di dalam ayat ini ditutup dengan kalimat innal munafikina humul fasikun. Sebenarnya orang-orang munafik itu kan tergolong orang yang fasik seperti itu. Nah, ini saya hormati berkaitan dengan karakter munafik yang mudah-mudahan kita tidak terjangkit penyakit itu gitu ya. Bagaimana rasa kita kalau ada orang berbuat baik, kita tersentuh, kemudian kita merasa tergerak untuk mengikuti, berarti kan kita masih aman dalam zona hijau. Dari zona hijau itu kita masih hati kita masih bisa tersentuh dengan nasihat-nasihat, dengan kebaikan, berarti kan kita masih ada harapan gitu. Tapi kalau sudah disentuh gak mempan, kemudian dinasihati sudah tidak menggubris dan seterusnya, maka sama saja, yaitu mereka itu adalah nasullah, melupakan Allah seperti itu. Karena yang namanya ayat Allah itu kan nggak mungkin bicara itu melalui ustadz, melalui kiai, melalui ulama. Mereka kan sebagai warasatul anbiya, sebagai pewaris nabi, yang mereka itu adalah sebagai orang-orang yang dipilih untuk mengingatkan umat gitu ya. Kalau bukan mereka siapa lagi? Baiklah, saya kira itu
beberapa poin supaya menjadi pemahaman kita bersama berkaitan dengan ayat yang bisa kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.